Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kaum muslimin dan hadirat kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita di malam ini, malam Jumat, bersama-sama duduk dalam majelis ilmu ini. Semoga menjadi bentuk taqarrub kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas kitab yang sangat agung dan sangat mulia, Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Pembahasan tentang perkara tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas bab yang baru, qaulul muallif rahimahullahu taala, perkataan penulis, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Babu man sabbad dahra faqad adallaha. Bab barang siapa yang mencela, mencaci, menjelekkan masa, menjelekkan waktu, ini dia benar-benar telah melukai Allah. Jadi tolong dipahami ikhwan, pembahasan kita berkaitan nanti dengan asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan akan kita bahas berkaitan dengan kalimat faqad adallaha. Orang yang mencela waktu, maka dia telah menodai, melukai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat mencela waktu, telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 keadaan yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama, an yaqsudal khabaral makhad dunal laum. Orang ketika mencela masa, misalkan dinginnya nih malam, ya, panasnya nih siang, itu kan ungkapan-ungkapan apa? Ungkapan mencela. Maka ikhwan dan akhwat dan hadirin hadirat, pantas kalau Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita penyebab terbanyak manusia masuk neraka itu karena lisan. Ya, karena lisan, daging yang tidak bertulang ini ujiannya sangat berat. Pak ikhwani fillah, pantas Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita dari semenjak dulu untuk senantiasa berzikir. Rasulullah SAW beliau katakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah. Daripada kita mencela Allah, jelas lebih utama dan yang terbaik di hadapan Allah adalah dengan memikirkan Allah, mengingat Allah, berzikir, ya. Memikirkan di sini adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa? Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka orang ketika mencela ada 3 keadaan. Yang pertama, dia maksudkan hanya sekedar mengabarkan,
Ya, dia hanya sekedar mengabarkan mungkin kepada temannya tanpa ada niat mencela. Misalkan panasnya nih, dinginnya nih, dan seterusnya dari keadaan, dari waktu, ya, maka ini diperbolehkan. Hada jaiz, ini diperbolehkan. Misalnya yang seperti tadi, ya, misalkan kita ini capek ini, panas sekali siang ini. Nah, ini adalah kalau niatnya tidak ada niat untuk mencela massa, maka boleh sebagai kabar. Hanya sekedar kabar, tidak ada niat untuk mencela massa. Karena di mana-mana mencela massa, dia sedang mencela yang membuat massa. Jadi pahami, Pak? Maka antum kabarkan seperti itu saja tanpa ada niat untuk mencela, maka boleh. Hal ini berdasarkan surat Hud ayat yang ke-77, ungkapannya Nabi Lut alaihissalam. Beliau katakan, hada yaumun asib. Ini adalah hari yang sangat melelahkan. Boleh tidak? Boleh. Buktinya Nabi Lut, ungkapannya dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan bentuk apa? Pembolehan. Karena kalau perkataan tersebut, perkataan Nabi Lut alaihissalam itu diharamkan oleh Allah, maka pasti kita dapatkan ayat setelahnya ada teguran tentang kalimat itu. Tapi di situ tidak kita dapatkan. Ini menunjukkan pembolehan. Ya, ini penunjukan pembolehan ungkapan tersebut. Jadi apa yang dibolehkan? Hanya sekedar mengabarkan. Oh Ustaz, dingin sekali ini AC-nya di masjid dan seterusnya, tidak masalah. Kalau hanya niat untuk mengabarkan saja. Yang kedua, mari kita perhatikan yang kedua, ikhwan. An yasubbad dahra ala annahu huwal fa'il. Dia mencela masa, mencela hari, bulan, tahun, jam, detik dan seterusnya, mencela waktu. Tetapi dengan keyakinan bahwasannya waktu tersebut adalah yang berbuat. Tolong dipahami, ikhwan. Ini berkaitan dengan pembahasan al-fiqhul akbar. Kalau kita malam Senin membahas al-fiqhul asghar tentang najis, tentang tata cara berwudu dan seterusnya, itu fikih kecil. Ini fikih lebih besar, itu fikih terbesar ini. Ya. Al-fiqhul akbar kata Imam Abu Hanifah adalah at-tauhid al-aqidah. Maka mesti pemahamannya lebih detail daripada fikih asghar. Kenapa? Lebih kuat ini, lebih didahulukan. Kenapa? Karena ini besar pembahasannya tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, yang kedua, dia mencela waktu dengan keyakinan bahwasanya waktu yang dia cela itu adalah yang berbuat. Seperti, ya, waktu yang dia cela itu dia yakini sebagai yang membulak-balikan kondisi, kadang baik kadang tidak, dia sandarkan kepada waktu tersebut. Maka ini masuk kategori apa? Syirkul akbar. Syirik besar yang menjadikan orang tersebut KTP muslimnya tidak berfungsi, sudah kadaluarsa. Gara-gara kalimat itu dia sandarkan perbuatan baik dan buruk kepada masa, bukan kepada Allah yang membuat perbuatan baik dan buruk di masa tersebut. Maka ini jelas memalingkan perbuatan mestinya hanya untuk Allah, dia palingkan kepada makhluk Allah yang bernama masa. Masa makhluk Allah bukan, ikhwan? Makhluk Allah. Buktinya apa? Allah katakan wal asri, demi waktu, demi masa, ya, demi usia kita. Usia bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dikatakan syirik akbar karena dia meyakini bahwasanya di sisi Allah ada pencipta selain Allah. Itu masalahnya. Ya, karena dia yakini ada pencipta selain Allah.
Apa itu? Menciptakan kebaikan dan keburukan di masa tersebut. Maka ini kafir orang tersebut. Ya. Yang ketiga, an yasubbad dahra la li'tiqadihi annahu huwal fa'il bal ya'taqid annallaha huwal fa'il. Dia mencela masa tanpa meyakini bahwasanya masa tersebut, waktu tersebut bukan pelaku. Mau yang baik mau yang buruk tidak disandarkan kepada masa, kepada waktunya, tetapi dia sandarkan tetap kepada Allah yang memberikan itu kebaikan dan keburukan di waktu itu. Mau di Senin, Selasa, Rabu, mau di bulan, mau di tahun, mau di hari dan detik dan jam dan seterusnya. Dia tetap meyakini adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mencela masa. Maka ini masuk kategori perkara yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena dia mencela perbuatan Allah. Jelas ikhwan, kita diharamkan mencela perbuatan Allah. Sama seperti antum atau kita atau umat Islam yang mencela kondisi dirinya, mencela kondisi istrinya, mencela kondisi anaknya, fisiknya dicela. Berarti dia mencela siapa? Mencela yang membuat itu fisik, yaitu Allah. Ini diharamkan, tidak diharamkan. Ya. Karena fisik itu bukan jadi standarisasi orang masuk surga. Tetapi itu jaminan. Apa? Jaminan dari Allah tentang ujian seseorang dengan kebaikan dan keburukan. Tapi ikhwan, dalil yang disebutkan oleh penulis adalah surat Al-Jathiyah ayat 24. Afwan, sebelum dalil mungkin ana mesti sampaikan dulu judulnya. Tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan Allah dilukai, dinodai, ya. Betulkah itu? Kita katakan betul karena ada hadisnya. Ya. Betul karena ada hadisnya, tetapi mesti antum pahami ikhwan, tidak mesti, ya, tidak mesti yang dilukai itu terluka. Tidak mesti yang diancam itu terancam. Bisa dipahami ikhwan? Contoh kita terapkan kepada makhluk. Sebelum kita ajarkan diri kita kepada sifat Allah Subhanahu wa taala tentang kabar dari Rasulullah SAW. Antum di SMS, hati-hati tuh. Kalau antum di Mandonga jam sekian, misalkan, ada diancam lewat SMS. Itu yang diancam, terancam atau tidak? Kadang ada yang terancam, kadang tidak. Artinya tidak mesti sesuatu yang dilukai itu terluka. Dan demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, kita katakan Allah dilukai, dinodai oleh makhluknya, benar tidak? Benar, karena ada dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menodai Allah, melukai Allah, dan menodai dan melukai Rasulullah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la'anahumullah, Allah melaknat mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah mempersiapkan untuk mereka siksa yang pedih. Mari kita lihat tafsirnya. Allah dinodai, Rasulullah dinodai. Apa maksud dinodai di sini? Al-ida'u lillah, penodaan kepada Allah adalah, kalau antum buka tafsir para ulama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Orang kalau menodai Allah artinya orang tersebut memperturutkan hawa nafsunya untuk menyembah selain Allah. Itu syirik. Maka maknanya menodai itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam hadis qudsi Allah katakan, yu'dhini ibnu Adam.
anak Adam menodaiku, ya, yasubud dahra wa ana dahru uqallibul lail wan nahar. Mereka telah mencela masa dan aku ini masa, kata Allah. Uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikan siang dan malam. Bisa dipahami, ikhwan? Kita sedang membahas Allah dinodai. Kita katakan, mari kita yakini ayat Allah dengan hadis Rasulullah. Kita katakan sami'na wa ata'na. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Kita katakan kami mendengar dan kami mentaati. Kita katakan kami ini mengatakan Allah maha benar dengan firman-Nya dan Rasulullah SAW benar dengan beritanya, sabdanya. Tetapi berkaitan dengan sifat Allah, apakah Allah terluka? Kita katakan Allah telah menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian Allah katakan dalam surat Al-Ikhlas ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka ikhwan, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya tentang Allah dinodai oleh makhluknya, kita katakan iya, itu benar. Tetapi sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Malik, al-ida maklum. Ya, Imam Malik tatkala ditanya bagaimana caranya Allah bersemayam di atas arsy, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas singgasananya, di atas arsy-Nya. Kita katakan sebagaimana perkataan Imam Malik. Al-istiwa maklum. Bersemayamnya Allah kita tahu. Namanya bersemayam kita tahu. Namanya penodaan itu tahu. Al-ida, melukai. Antum kalau dilukai tahu tidak secara arti? Tahu. Tetapi al-kaif majhul. Ini yang kedua yang diajarkan Imam Malik dalam masalah asma dan sifat. Nama-nama dan sifat Allah. Tata caranya makhluk Allah menodai Allah kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan berita tersebut adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya dengan cara tersebut adalah cara yang baru, metode baru, karena para sahabat tidak pernah bertanya. Baik, ikhwan, kita bacakan dalilnya. Bagaimanakah bentuknya makhluk Allah mencela Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu, orang-orang musyrik mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ya, tidaklah kehidupan kami di dunia ini kecuali antara hidup dan mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Kan ada istilah katanya orang Indonesia apa? Kita telah lapuk dimakan usia. Betul tidak? Kita ini telah lapuk dimakan usia. Hati-hati itu kalimat. Ya. Seakan-akan kita puitis, pujangga 2013. Apalagi apa? Tatkala besoknya 1 Syawal. Umat Islam itu sering SMS-nya puitis, pujangga zaman ini. Kapan itu? Malam takbiran. Hati-hati dengan kalimat antum, ikhwan. Ya. Kalimat antum itu apa? Perwakilan dari lisan. Mungkin antum ngetik dengan tangan antum, tapi itu kan perwakilan seakan-akan antum berucap. Hati-hati. Orang musyrik dijelekkan perkataannya oleh Allah. Mereka dikatakan salah dengan mengatakan apa? Yang membinasakan kami ini bukan Allah. Yang membinasakan kami ini adalah masa. Jadi kalau kami dapatkan, kata orang musyrik, kami hidup, kami ada ini karena kami hidup. Kami nanti akan meninggal nanti tatkala sudah masuk usia kita meninggal.
Tidak ada yang menghancurkan, membinasakan kami kecuali masa kami, waktu kami yang membinasakan, bukan Allah. Maka mereka lupa dengan Allah yang berbuat tentang adanya yang menghidupkan dan mematikan. Pak ikhwani fillah, inilah perkataan orang-orang musyrik zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang dikubur, di antara kami ada yang hidup baru lahir, dan seterusnya, begitu saja. Tidak ada hari kiamat, kurang lebih maknanya begitu. Tidak ada hari pembalasan. Kalau sudah meninggal, sudah begitu saja. Jelas berarti orang tersebut gugur keimanannya karena sebab dia tidak beriman dengan hari pembalasan. Karena orang beriman, kalau betul dia beriman, mesti beriman dengan rukun iman yang 6. Mari kita tes bapak-bapak tahun 2013. Apa itu rukun iman yang 6? Karena dalam akidah orang Syiah, rukun iman juga ada 6. Sebagaimana rukun Islam juga ada 5. Maka mari kita sebutkan kembali apa itu rukun iman yang 6. Mari. Siapa? Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah. Saya tidak mengatakan bapak-bapak juga jangan meyakini Pak Ustadz itu pertanyaan TK. Tidak. Itu pertanyaan yang Allah ajarkan lewat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Jibril mengatakan mal iman. Apa itu iman? Ini ajaran Islam yang paling inti, ikhwan. Al iman kata para ulama, al iman huwal aqidah. Iman itu akidah. Rukun iman yang 6 ini adalah berkaitan dengan hak Allah tentang keyakinan. Taib, maka jangan meyakini Pak Ustadz itu kelas TK, kita sudah jenggotan. Bukan. Hati-hati itu kalimat itu. Itu akan melunturkan keyakinan kita. Ya. Taib, rukun iman ke 1 apa? Iman kepada Allah. Rukun iman kedua, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman. Ikhwan, Jibril bertanya, Nabi Muhammad menjawab dengan begitu. Dan mestinya antum dan saya dan kita semuanya, kalaulah betul kita ini pengikut Nabi Muhammad, maka tolong biasakan cara menjawabnya pun begono, begitu dan begini. Artinya apa? Iman kepada Allah tolong dikedepankan. Karena iman kepada yang selainnya itu masih berkaitan dengan iman kepada Allah. Dan ini etika kita. Ya. Dan ini etika kita menjaga ilmu dari Jibril, ilmu dari Rasulullah, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keistimewaan umat Islam yang mungkin saat ini mulai luntur. Ibnu Hazm beliau katakan, yang pernah kita ungkapkan di sini, naqlu thiqqah an thiqqati yablughu bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam khassallahu hadhil ummah duna ghairihim. Perpindahan dari orang yang terpercaya, dari orang yang terpercaya kepada orang yang terpercaya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Ilmu yang kita ambil mesti dari orang yang terpercaya, diambil juga dari orang yang terpercaya. Lah sekarang umat Islam diajarkan di Indonesia, baru kemarin tobat, besok ceramah, ilmu Pak Ustadz itu. Betul tidak? Itu realitas saat ini. Bagaimana kita serahkan akhirat kita kepada orang yang baru kemarin sore mengenal Islam. Tidak kita katakan betulkah itu ilmu? Tidak. Yang penting itu ada di televisi dan seterusnya, di surat kabar dan seterusnya, ucapannya didengar. Tidak dikatakan itu ilmunya dari mana. Tidak. Ini bahaya, ikhwan. Bagaimana kita serahkan urusan akhirat kita yang cuma 1 kalinya kesempatan kita, kok diserahkan kepada orang yang masih abal-abal. Perpindahan kita
Ilmu kita diambil dari orang yang terpercaya, dari orang terpercaya sampai kepada Rasulullah yang dipercaya oleh Allah. Ini kata Ibn Hazm rahimahullah merupakan ciri khusus umat Islam yang tidak Allah berikan kepada umat yang selainnya. Maka tolong biasakan mulai saat ini diulang lagi hafalan rukun imannya bersama anak TPA bapak-bapak. Nah, mari kita ngulang apa rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada yang kelima tadi apa? Iman kepada hari akhir. Yang di sini kalimat orang-orang musyrik mereka tidak beriman lagi. Dan berapa banyak umat Islam saat ini terkikis keimanannya kepada para malaikat. Tatkala dia beramal tenang-tenang seakan-akan amalannya tidak dicatat. Berarti terkikis keimanannya. Betul tidak? Terkikis keimanannya dengan iman kepada Allah. Tatkala dia masih menyandarkan rizkinya kepada uang yang diperintil-perintil, ditempelkan di pintu dagangannya. Betul tidak? Penglaris. Dia lupa kepada Allah, ingat kepada uang itu. Uang itu dia dapatkan pertama kali dari seorang ustadz yang pertama kali datang ke warungnya. Dia pegang-pegang, oh hati-hati nih, uang dari ustadz, penglaris, begitu. Hati-hati. Dia lupa Allah mempunyai nama Ar-Razzaq. Maka tolong ikhwan, pelajaran rukun iman yang 6 itu bagian daripada intinya ajaran Islam, akidah. Kemudian Allah katakan orang-orang yang mengatakan demikian, ya, wa ma lahum bidzalika min ilmin illa ittiba'ad-dhann. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, afwan. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka itu dengan ucapannya itu tanpa dasar ilmu. Ya, inhum illa yadhunnun, mereka itu hanya menduga-duga. Maka tolong ikhwan, bedakan antara praduga dengan ilmu. Maka tolong saat ini ajarkan diri kita belajar ilmu itu dari sumber yang terpercaya. Sebagaimana pesannya Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang Anda pelajari ini menjadi din kalian, menjadi ajaran, menjadi keyakinan kalian. Perhatikan dari siapa kalian menimba ilmu. Maka ketika antum dapatkan ikhwan, di televisi ada ceramah yang tidak jelas, mendingan dipindahkan kepada apa? Berita. Daripada antum nonton ceramah yang tidak jelas, menanamkan subhat. Dan bagaimana para ulama telah mengajarkan dari semenjak zaman dahulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama yang lainnya rahimahumullah, tatkala mereka dapatkan diri mereka berjalan di pasar-pasar, kemudian dengan anaknya dibawa, ternyata didapatkan di situ ada majelis ilmu, tetapi ilmu yang sesat dari orang Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang dan seterusnya, akidah-akidah yang sesat. Maka kita dapatkan para ulama mengajarkan kepada anaknya sedari dini bagaimana ditutup telinganya. Kalau kita Pak, bapak-bapak, ibu-ibu dibawa anaknya ke pasar, anaknya didengarkan musik kanan kiri, senyum-senyum kanan kiri. Tidak pernah kita terbersit dengan pesannya para ulama, menjaga keyakinan ajarannya anak-anak kita sejak dini. Dan itu yang terbukti saat ini. Bagaimana umat Islam sekarang anak-anaknya membeli trompet sebelum tahun baru orang Kristen, nyantai saja. Padahal trompet bagian daripada ibadah orang Yahudi. Kenapa? Ini realita keimanan kita, ilmu kita saat ini demikian terkikis habis. Bagaimana ilmu-ilmu orang-orang non-Islam dicekokkan kepada anak-anak kita, kita senyum, bahkan kita keluarkan dompet, uang, nak nih uang, tolong ya berikan trompet, nanti malam kita tiup berjamaah di rumah, prayet. Ya, subhanallah. Berlomba-lomba dalam memakmurkan ajaran orang-orang non-Islam.
Padahal Rasulullah SAW mengatakan khaliful Yahud, khalifun Nasara. Selisihilah oleh kalian ajaran orang Yahudi dan Nasrani. Tapi umat Islam saat ini seakan-akan, ya Rasulullah tidak begitu Pak. Mesti begini. Seakan-akan kita lebih tahu tentang tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Pak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam ayat ini Allah katakan tolong berilmu. Allah katakan ucapan mereka tidak ada ilmunya. Ya. Inhum illa yadhunnun, mereka hanya berprasangka. Nah, ini dalam masalah berprasangka dalam Islam itu terbagi dua. Ada prasangka yang jelek, ada prasangka yang buruk. Maka Rasul mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdzabal hadits. Jauhilah kalian berprasangka. Jangan kalian sekali-kali berprasangka yang tidak baik. Karena berprasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Seringkali kita terbersit dalam hati kita, kayaknya pale. Padahal itu setan sedang menyulut api berprasangka buruk dalam diri kita. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah apa? Sebagaimana firman Allah, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya dalam sebagian prasangka itu ada dosa. Maknanya ikhwan, ada prasangka yang tidak dosa. Apa itu contohnya? Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang berprasangka bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah. Maka prasangka di sini kata Allah adalah ilmu. Inilah prasangka yang baik. Bisa dipahami? Maka ada prasangka yang tidak baik, ada prasangka yang baik. Pak ikhwani fillah, adzan, tolong diingat, ini sebagian umat Islam saat ini mengajarkan dirinya untuk menolak hadis ahad. Karena katanya hadis ahad itu yufiddud-dzan, menanamkan prasangka. Kita katakan dzan tidak seluruhnya jelek, sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang menyangka dirinya akan berjumpa dengan Allah. Ini prasangka baik tidak? Prasangka baik. Karena orang beriman seluruhnya berprasangka kepada Allah, ya Allah, kami yakin. Nah, ini prasangka di sini adalah ada ilmunya. Kami berprasangka kami akan berjumpa dengan Engkau. Apa buktinya? Buktinya kami diberikan perintah. Kami dilarang dari suatu amalan. Maknanya apa? Maknanya kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita kerjakan. Maka kita katakan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Bismillah. Allah lah raja hari pembalasan. Artinya apa itu? Artinya kalau kita di dunia ini beramal, maka hati-hati, ingat-ingat bahwasanya amalan tersebut akan dibalas di hari kiamat. Inilah yang dihapus oleh keyakinan orang-orang musyrik dengan mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah ada yang membinasakan kami kecuali masa. Kalau kami sudah tua maka kami akan meninggal. Sudah meninggal begitu saja. Ini keyakinan yang salah. Maka ayat ini dibantah oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maksudnya ayatnya bukan ayatnya, tetapi perkataan orang musyrik ini. Keyakinan ini adalah dibantah oleh para ulama. Seperti Imam Al-Utsaimin beliau katakan, bantahannya bisa jadi dengan al-manqul, dengan Al-Quran dan hadis. Itu telah terbukti bagaimana Allah ciptakan surga dan neraka. Buat apa diciptakan surga dan neraka? Wa hadainahu najdain, kata Allah. Kami berikan dua petunjuk. Ada petunjuk masuk surga, ada petunjuk masuk neraka. Apa fungsinya ikhwan? Fungsinya agar kita kalau mau menjadi penghuni surga, silakan antum beramal dengan amalan-amalan calon penghuni surga. Demikian juga sebaliknya. Ya. Ini yang pertama. Demikian juga hadis. Ya. Demikian juga hadis. Rasulullah SAW mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum minan nar
illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari perkara-perkara yang menjadikan kalian, mendekatkan diri kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Maka ikhwan, kalau trompet, kembali lagi, kenapa? Untuk mengingatkan. Kalau trompet bagian daripada mendekatkan diri kita kepada surganya Allah, pastinya para sahabat yang pertama kali meniup trompet. Betul tidak? Betul. Karena adanya adzan maghrib, adzan duhur, adzan subuh, sholat dan seterusnya, adzan untuk sholat, diawali dengan apa? Diawali dengan usulannya para sahabat dengan meniup trompet. Ya Rasulullah, tiup saja trompet untuk mengumpulkan orang Islam masuk masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ternyata kata Rasulullah, jangan, itu adalah ibadahnya orang Yahudi. Berarti tatkala umat Islam membeli trompet, berarti ikut serta menolong menghidupkan syiar orang-orang Yahudi yang sekarang dikerjakan juga oleh orang-orang Nasrani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ma'kul, dengan akal kita. Ikhwan, kalau kita hidup cuma dua alam saja, hanya alam rahim sudah kita lewati paling. Yang kedua alam dunia sedang kita hadapi. Cuma itu saja, maka tidak ada apa? Tidak ada keadilan dari Allah untuk makhluknya. Apa itu? Tatkala makhluk di dunia ini orang beriman diperintahkan begini. Jangan begitu. Betul tidak? Kemudian setelah meninggal begitu saja, tidak ada pembalasan, maka jelas di sini bentuk ketidakadilan Allah. Maka di antara bentuk jawaban dari Allah bahwasanya Allah Maha Adil, diadakanlah adanya alam barzakh, diadakanlah adanya alam akhirat. Untuk apa? Untuk mengajarkan bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang beriman saat ini, ikhwan, saya bacakan hadis ujian ini. Dan tolong diniatkan, ketika antum tidak membelikan anak antum trompet, tidak membelikan anak antum apa itu? Kembang api. Ya, niatkan itu amal ibadah tahunan. Bukankah Rasulullah mengatakan ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Ikhwan, jaga diri kita, keluarga kita untuk tidak membeli trompet dan merayakan perayaan yang sifatnya tahunan ini. Itu bentuk niat kita taqarrub kepada Allah, meninggalkan amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, bentuknya sifatnya tahunan. Dan semoga ini menjadi apa? Amalan yang rutin kita kerjakan, menjadi sebab kecintaan Allah berikan kepada kita. Subhanallah, amalannya kecil, kita niatkan untuk ibadah, ya. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan, al-manqul sudah, al-ma'kul sudah, al-mahsus, ya, secara panca indera. Orang kalau meninggal dunia tidak mesti apa? Tidak mesti dimakan usia sebagaimana keyakinan orang saat ini. Sudah lapuk dimakan usia. Karena apa? Karena kita dapatkan ada orang yang belum lapuk sudah meninggal. Betul tidak? Janin belum lahir sudah meninggal. Sudah 40 hari, sudah ada ruhnya, meninggal di perut, akhirnya dikiret. Ya, kemudian siapa lagi? Anak kecil di Palestina, di Suriah dan seterusnya. Anak-anak kita di Indonesia misalnya sakit dan seterusnya, tanpa sakit pun meninggal. Siapa yang meninggalkan? Siapa yang mencabut ruhnya? Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong sandarkan perbuatan tersebut, adanya meninggal dan adanya kehidupan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan khalaqal mauta wal hayah. Kehidupan dan kematian diciptakan oleh Allah, bukan begitu adanya. Begitu saja adanya, bukan.
Diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Pak ikhwani fillah, di sini saya ingin membacakan hadis yang tadi saya bacakan tentang orang yang berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya taat salah saat ini ikhwan. Rasulullah mengatakan, ya'ti ala ummati zaman as-sabir ala dinihi kal qabid 'alal jamar. Akan datang suatu masa kepada umat ini, kepada umat Islam, orang yang berpegang teguh dengan din Islam ini seperti memegang bara api. Orang yang memegang syariat Islam, tidak mau meniup trompet, tidak mau merayakan Natalan, tidak mau merayakan tahun baru, mau Hijriyah, mau Masehi, orang tersebut pasti akan dijelek-jelekan orang. Maka ikhwan, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian hadis yang lain, inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian, artinya akan ada di masa-masa kalian setelah kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, ada hari-hari kesabaran. Lil mutamassik fihinna yauma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Orang yang berpegang teguh dengan din Islam di tatkala itu, sebagaimana kalian para sahabatku berpegang teguh dengan din Islam, maka mereka yang berpegang teguh dengan din Islam mendapatkan pahala 50 pahala sebagaimana pahalanya para sahabat Rasulullah SAW. 50 para sahabat, bukan satu Abu Bakar, 50 Abu Bakar, 50 Umar, 50 Utsman, 50 Abu Bakar, Utsman, Ali dan seterusnya ikhwan. Maka para sahabat terkaget-kaget. Ya Rasulullah, awaminhum. Ya Rasulullah, apakah tatkala mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam, tidak tergoyahkan dengan akidah Yahudi, dengan keyakinan Nasrani, dengan keyakinan Syiah, apakah mereka seakan-akan berpahala 50 pahala orang Islam di antara mereka? Apa kata Rasulullah? La, tidak. Bal minkum. Akan tetapi tatkala mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam, mereka akan mendapatkan pahala di hadapan Allah seperti pahala orang yang berpegang teguh, seperti pahala kalian para sahabatku. Ikhwan, kapan lagi kita akan dapatkan pahala ini kalau bukan sekarang? Tatkala kita dapatkan di Facebook, saya dapatkan ada saudara kita mengirim dari Saudi, di Tabuk, tempat perangnya para sahabat dengan Rasulullah, perang Tabuk. Tatkala ini sudah turun salju di Tabuk ikhwan. Di Mesir juga demikian, di Suriah juga demikian. Turunnya salju sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Imam Ahmad, la taqumus sa'ah hatta ta'udal Arab murujan wa anhara. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai negeri Arab akan menjadi hijau, akan menjadi mengalir air sungai akan mengalir lagi. Murujan wa anhara, murujan wa anhara. Ini tanda hari kiamat. Apa itu? Kalau sudah ada salju ikhwan, tanah akan subur. Dan ini antara tanda kedekatan diri kita dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita takutkan bukan hari kiamatnya, tetapi yang mesti kita takutkan adalah apa yang akan kita hadapi, amalan apa yang kita persiapkan dengan berjumpa dengan hari kiamat. Kalau kiamat besar mungkin masih jauh, minimal kiamat kecil, kematian. Aku qouli hada, semoga kajian kita ini bermanfaat dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala 50 para sahabat beramal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.